Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya yang berjudul tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Irmayati Khairia. Saya mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di dalam video pembelajaran ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi, yang kedua jenis komunikasi, dan yang ketiga adalah perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Baiklah, masuk subbab yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Latin berarti komunikasi untuk dibagikan, untuk dibagi dengan atau untuk membuat secara umum, dapat diakses atau untuk berdiskusi bersama. Adapun definisi komunikasi menurut para ahli, yang pertama yaitu komunikasi adalah proses yang dinamis dari orang yang berupaya membagikan pemikirannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Yang ketiga, komunikasi adalah penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Nah, itulah tadi pengertian dari definisi yang bergantung pada latar belakang filosofi pendidikannya. Setelah kita membahas tentang definisi komunikasi, nah selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Nah, berdasarkan penyampaiannya, komunikasi itu dibedakan menjadi 2, di mana ada komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Bentuk yang pertama yang dibahas adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah lambang-lambang atau kata-kata yang bersifat abstrak yang membuat dan disepakati oleh sekelompok tertentu, kemudian diberikan makna tertentu pula. Komunikasi verbal ialah salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik melalui cara lisan atau cara tulisan. Nah, komunikasi verbal dapat mempermudah seseorang dalam menyampaikan pemikirannya dan juga ide-idenya ataupun keputusannya. Nah, itulah tadi pengertian dari komunikasi verbal. Setelah kita membahas definisi komunikasi, nah selanjutnya kita akan membahas penggunaan komunikasi verbal. Nah, penggunaan komunikasi verbal menggunakan lisan dapat dilakukan menggunakan media, misalnya komunikasi lisan itu menggunakan medianya seperti telepon. Nah, kemudian sedangkan penggunaan komunikasi nonverbal menggunakan tulisan yang dilakukan secara tidak langsung oleh seseorang. Setelah kita membahas dari definisi komunikasi verbal, penggunaan komunikasi verbal, nah sekarang kita akan membahas jenis-jenis komunikasi verbal. Nah, jenis-jenis komunikasi verbal itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu yaitu berbicara dan menulis. Di mana berbicara merupakan bentuk komunikasi verbal menggunakan vokal suara. Sedangkan menulis merupakan bentuk komunikasi verbal yang tidak menggunakan suara atau vokal. Kemudian yang kedua, mendengar dan membaca. Mendengar ialah mengambil makna dari segala sesuatu yang didengarnya. Sedangkan membaca merupakan sesuatu jalan yang untuk memperoleh informasi yang didapatnya. Itulah tadi jenis-jenis komunikasi verbal. Sebab kedua yang akan kita bahas yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang disajikan tanpa kata-kata dalam proses penyampaiannya. Informasinya seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, kedekatan jarak, suara, atau peribahasa, sentuhan, dan cara lainnya. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dikatakan komunikasi yang jujur karena dilakukan dengan secara spontan.
Nah, melalui komunikasi nonverbal ini, orang dapat menarik kesimpulan tentang beragam perasaan seseorang, baik perasaan senang, sedih, ataupun yang lainnya. Setelah kita membahas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, nah sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Yang perbedaannya terletak dari segi penyampaiannya, di mana komunikasi lisan adalah informasi yang disampaikan secara langsung melalui ucapan atau perkataan. Sedangkan komunikasi tulisan memerlukan media sebagai alat untuk penyampaiannya. Sekian dari video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.